Enggak, Bang Egy yang hebat. Oke, jadi saya konfirmasi tidak ada permintaan maaf dan bertemu hanya untuk silaturahmi. Membawa apa saat itu? Dokumenkah atau ada hal lain? Tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi yang menemui Pak Jokowi di Solo. Damai Hari Lubis sudah hadir bersama kami di studio dan juga Bang Yakub Hasibuan selaku pengacara Pak Jokowi dan nanti akan bergabung bersama kami juga Mas Roy Suryo namun masih ada di perjalanan. Saya langsung ke Bang Damai. Bang Damai, ini pertama kalinya Anda tampil di publik setelah pertemuan dengan Pak Jokowi 8 Januari lalu, Kamis lalu? Bahkan sebelumnya pun saya boleh dibilang saya nggak pernah tampil. Diundang juga saya pikir untuk apa sih gitu loh. Biarlah karena kawan-kawan juga banyak yang udah tampil. Kawan-kawan aku, Azab, Kurnia, ya udah itulah gitu kan. Walaupun saya agak menyesali sih materi-materi yang disampaikan itu bukan hukum acara. Padahal karena hukum itu ada dua, hukum acara, hukum material. Jadi langsung ke materi. Ya kan? Sekarang saya mau tanya juga soal pertemuan di 8 Januari 2026. Awal tahun ketemu Pak Jokowi. Ini masih simpang siur nih. Sebenarnya Bang Damai meminta maafkah atau bagaimana sih ke Pak Jokowi? Jadi begini, boleh saya dari awal? Boleh dong. Jadi begini, saat itu Bang Egy ngubungi saya. Saya panggil Bang ya, Bes atau Bes, Bang Egy Sujana. DHL, aku ini kan semacam dihujat sama kawan-kawan karena hari H pada kembali ke belakang 16 April itu beliau nggak ikut karena bertepatan dipanggil sama Mabes Polri kan gitu. Ya. Namun entah kenapa alasannya beliau juga nggak hadir. Nggak lama kemudian beliau sakit terus ke luar negeri. Nah, pokoknya adalah suara-suara yang kurang bagus. Ya Mas Roy, teman kita. Silakan. Silakan dilanjut. Awalnya kita ulang lagi apa enggak? Enggak apa-apa, lanjut. Kita masih lanjut. Dan sudah bergabung bersama kami Saudara Roy Suryo. Terima kasih Mas Roy. Kita langsung masih lanjutkan penjelasan dari Bang Damai. Nah, jadi ketika Bang Egy ngubungi saya, kenapa Bang? Ya kan saya dihujat, saya nggak bisa hadir. Ujung-ujungnya kan beliau memang sakit dan ada bukti medis. Bahkan saya sampai besuk ke Surabaya. Rumah sakit Siloam. Saat pertemuannya gimana nih? Langsung juga. Pertemuan dengan Pak Jokowi gimana? Jadi kita ke sana dulu. Jadi itu alasannya Bang Egy minta. Aku dihujat sama kawan. Kedua, terus terang ini. Bahkan kita dia hujat viral. Siapa? Yang hujat itu teman-teman sendiri. Teman-teman sendiri maksudnya para tersangka ini yang 8 orang atau bagaimana? Atau teman di luar ada itu? 2, selainnya teman-teman semua. Yang tidak, tapi pengacara umumnya. Minta supaya didampingi saya ke sana. Tadi alasan saya dihujat sama kawan karena nggak datang pada hari H. Tadi argumentasi saya ada foto semua saya kirim. Ada input-inputnya semua. Setelah itu berlanjut ke Pertamina terus ke luar negeri. Ya, itu saya nggak berani nuduh dia bohong-bohongan karena ada medis recordnya. Setelah itu kedua saya mau nasihati Pak Jokowi. Ada surat At-Toha dia kirim ke saya. Kemarin Mas Roy baca ya? Baca. Nah, seperti itu. Kesepakatan. Tidak saya bilang tapi karena dia senior bicaranya seperti itu sehingga saya mau. Yang penting jangan minta maaf dan jangan dipublis. Jadi Anda datang ke Solo bersama Bang Egy minta maaf atau tidak? Ya atau tidak? Tidak ada minta maaf. Nah, jadi begini. Yang undang saya sampaikan atau dulu. inisiatif sendiri? Bang Egy bilang dulu. Nanti jadi ini biar kronologis bagus. Karena durasi nih, waktu juga. Gitu ya. Jadi Bang Egy sampaikan, ya kan? Nah, saya sini, saya bukan minta maaf. Ada pasal disebutkan itu Undang-Undang Nomor 31 pasal 10 Undang-Undang Nomor tahun 2014 tentang lembaga perlindungan saksi dan korban. Itu nggak boleh saya dilaporkan balik, apalagi saya juga pengacara dan lain-lain. Tapi yang saya ingat Undang-Undang Nomor 31 tahun sekian. Saya ditanya, kan? Secara hukum apa yang disampaikan Bang Egy, saya sama dengan 2 kali saya ulang. Kalau persepsinya minta maaf datang silaturahim, baik-baik kan memang dua-duanya.
Bahkan Pak Jokowi sendiri bilang understanding. Nah itu Pak, bukan saya berarti mau ngelawan Bapak ya. Saya mana bakalan menang lawan Bapak. Bapak kan orang hebat. Ah enggak, Bang Egy yang hebat. Oke, jadi saya konfirmasi tidak ada permintaan maaf dan bertemu hanya untuk silaturahmi. Membawa apa saat itu? Dokumen kah atau ada hal lain? Dari saya? Ya, dengan Bang Egy. Nggak bawa apa-apa, hanya ngobrol aja. Nah, itu juga saya mau protes tuh. Katanya saya udah 2 minggu yang lalu udah neken. Maaf ya dari kawannya, rekan sejawat. 2 minggu yang lalu saya sudah datang dengan pengacaranya Egy. Oke. Saya nggak mau menyampaikan tentang pengacara Egy. Tapi diri saya 100% bohong. Oke. Itu kawannya rekan apa bukan ya? Oke, kami tangkap. Saya ke Bang Yakub dulu. Bang Yakub, pertemuan ini diinisiasi oleh Pak Jokowi kah atau ada pihak lain atau dari tim kuasa hukum? Yang dapat saya sampaikan Mbak, bahwa kalau dari kami kan mungkin bisa ditanyakan langsung ke Bang DHL siapa yang menginisiasi. Kalau dari kami melihatnya pertemuan ini sangat baik karena Pak Jokowi juga sudah menyampaikan, kebetulan beberapa hari setelah Bang DHL dan Bang Egy ke rumah Pak Jokowi, saya juga hadir ke rumah Pak Jokowi. Kita diskusi panjang juga. Dan poin yang paling penting di highlight di sini adalah Pak Jokowi sangat menghormati dan sangat mengapresiasi kedatangan dari rekan-rekan tersebut. Dan di situ beliau juga cerita panjang apa saja isi pertemuan tersebut. Walaupun kembali saya tidak berada di situ, jadi mungkin yang bisa menyampaikan dengan detail pasti salah satunya Bang DHL. Pak Jokowi didampingi siapa? Pak Jokowi sendiri di situ. Mungkin nanti bisa diklarifikasi ya. Pak Jokowi sendiri kalau dari Bang DHL, Bang Egy dan Ibu Eli ya. Dan ada relawan juga kalau tidak salah ya, relawan. Mungkin kalau itu dikategorikan mendampingi Pak Jokowi ya mungkin Pak Jokowi berarti didampingi oleh relawan. Gitu Mbak. Saat pertemuan itu ada tidak Pak Jokowi menanyakan kepada tim kuasa hukum atau apa yang harus disampaikan? Dan saya juga ingin mengkonfirmasi nih, apakah betul dari Egy dan juga Bang DHL ini didampingi oleh 2 polisi aktif? Nah, kalau untuk detail siapa yang hadir di situ, kalau notulen yang saya terima tidak ada. Notulen yang saya terima tidak ada polisi aktif di situ. Namun satu hal juga yang saya mau highlight adalah memang kedatangan ini kenapa kami tidak hadir, kami juga tidak mengetahui kedatangan itu. Setelah itu, namun jadi Pak Jokowi nggak info bahwa ada? Belum. Setelah itu baru diinfo. Setelah bertemu. Sampai sebelum pertemuan, saya harus sampaikan bahwa tidak ada juga niatan dari Pak Jokowi sebenarnya untuk mengadakan pertemuan itu sebelumnya. Dan tidak ada juga diskusi mengenai RJ dan sebagainya, itu belum ada. Inisiasinya tapi dari mana? Kan nggak mungkin tiba-tiba ucuk-ucuk ada pertemuan, kan jadwal, hari juga harus ditentukan. Nah mungkin bisa langsung ditanyakan ke Bang DHL bagaimana kronologis bisa hadir ke situ. Tapi yang saya terima, kami dari kuasa hukum yang terakhir yang mengonfirmasi ke Pak Jokowi adalah terakhir ini setelah bertemu Pak Jokowi sudah berkenan untuk melakukan RJ. Setelah itu karena ke semuanya? Kepada yang hadir. Karena yang hadir Pak Jokowi sangat menghormati kedatangan itu dan melihat itu sebagai itikat yang sangat baik dari Pak Jokowi. Kalau Mas Roy datang ke Pak Jokowi bisa juga? Loh kan saya nanya. Terlalu dini. Terlalu dini. Gimana Mas Roy? Kalau ini dari teman-teman ada 2 orang yang sudah datang ke Pak Jokowi, Mas Roy akan datang juga? Ya nggak apa-apa, 2 orang sudah datang kan jelas juga. Dan ini alhamdulillah saya salut kepada Bang Damai Herlubis yang sejalan dengan statement terakhir yang saya terima, statement dari Bang Egy itu semalam. Semalam sekitar jam 10:30 malam beliau ditelepon oleh Rasman Nasution dalam sebuah acara live dan kemudian dia mengatakan saya datang tapi tidak ada minta maaf ya, sekali lagi tidak ada minta maaf. Nah saya khawatir tadi siapa tahu Bang DHL beda, ternyata sama. Ya udah kalau sama berarti kita tetap kompak ya, ke-8 bahkan ke-12 ini kompak. Perkara soal justice collaboration ya atau GC ya itu silakan saja dan itu juga digaung-gaungkan terus oleh semalam tuh ada lawyer dari sebelah yang juga mengatakan oh itu sudah diurus kira-kira 2 minggu yang lalu. Tapi alhamdulillah Bang DHL tadi kan mengatakan nggak ada itu udah diurus 2 minggu yang lalu. Berarti kan di sini kan siapa yang bohong gitu. Tapi yang jelas saya tetap mendoakan Bang Egy Sujana dan Bang DHL tetap sebagai pejuang ya, jangan jadi pecundang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.